Selamat siang Bu Ira dan teman-teman. Perkenalkan, saya Felicia Kalista dari kelas 9A nomor absen 11. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang teks pidato persuasif. Pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Struktur teks pidato. Yang pertama ada pembukaan. Pembukaan teks pidato terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, salam pembuka, disesuaikan dengan situasi waktu dan latar belakang pendengar. Misalnya, selamat pagi. Yang kedua, ucapan atau sapaan, dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan orator kepada pendengar. Yang ketiga, ucapan rasa syukur, merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan atas semua anugerah yang telah dilimpahkannya kepada hambanya. Yang kedua ada isi pidato. Isi merupakan bagian inti pidato, pendapat, gagasan, alasan, dan pesan berupa imbauan atau ajakan disampaikan orator pada bagian ini. Yang ketiga ada penutup pidato. Penutup pidato merupakan bagian akhir dari sebuah pidato. Dalam pidato persuasif, bagian penutup berisi hal-hal berikut. Yang pertama, harapan agar gagasan dan pesan yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar. Yang kedua, permohonan maaf kepada pendengar jika ada kesalahan dan kekhilafan. Yang ketiga, ada ucapan terima kasih kepada pendengar. Dan yang terakhir, salam penutup. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama adalah kalimat aktif. Kalimat aktif itu kalimat yang subjeknya aktif, melakukan kegiatan atau aktivitas. Contoh kalimatnya adalah bangsa kita memiliki semangat kebersamaan atau gotong royong yang sudah teruji oleh sejarah. Yang kedua ada kata tugas. Kata tugas itu sejenis kategori kata dalam tata bahasa Indonesia yang terdiri atas kata depan, kata sambung, kata sandang, dan kata seru. Contoh kalimatnya adalah, marilah kita jaga dan rawat bersama agar nilai kesetiakawanan sosial itu bisa terus tumbuh dan berkembang di tengah tantangan perubahan zaman yang tidak mungkin kita hindari. Yang ketiga ada kosakata emotif, yaitu kosakata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan yang bisa membuat pendengar tersentuh emosinya ketika menyimak atau membaca. Contoh kalimatnya adalah, hal itu bisa terjadi karena bangsa kita memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. Yang keempat ada kosakata bidang ilmu atau istilah. Kosakata istilah adalah kosakata yang lazim digunakan di bidang keilmuan. Contoh kalimatnya adalah, salah satu perubahan yang begitu mencolok yang sedang kita rasakan akhir-akhir ini adalah merebaknya penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, atau Telegram di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kelima ada sinonim. Sinonim yaitu persamaan atau padanan makna kata. Contoh kalimatnya adalah sikap egois dan individualistis tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Yang keenam ada kata benda abstrak. Kata benda abstrak yaitu kata yang menyatakan benda yang sifatnya abstrak atau tanpa wujud, karena tak bisa ditangkap oleh panca indera kita. Pembendaan termasuk dalam kelas nominal abstrak atau kata benda abstrak yang menyatakan semua benda dan segala yang dibendakan. Contoh kalimatnya adalah, kesetiakawanan sosial memang perlu kita jaga dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menyimpulkan teks pidato. Langkah-langkah apa saja sih yang perlu kita lakukan? Yang pertama, mendengarkan atau menyimak isi pidato persuasif. Yang kedua, menentukan topik pidato persuasif. Yang ketiga, mencatat butir-butir penting dalam pidato persuasif. Yang keempat, menyimpulkan gagasan, pandangan,
atau pesan dalam pidato persuasif. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato persuasif yaitu: yang pertama, memuat seluruh butir penting atau pokok dalam pidato. Yang kedua, tidak menyimpang dari isi pidato. Yang ketiga, bukan merupakan ringkasan isi pidato, melainkan penafsiran pendengar terhadap hal yang disampaikan oleh orator. Menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam teks pidato persuasif. Agar dapat menyusun teks pidato persuasif dengan baik, perhatikan langkah-langkah berikut ini ya. Yang pertama, memilih dan menentukan topik yang akan ditulis. Usahakan kamu memilih dan menentukan topik yang benar-benar kamu kuasai, agar kamu tidak kehabisan bahan untuk mengembangkannya menjadi sebuah teks yang utuh. Yang kedua, menentukan tujuan teks pidato persuasif. Pidato persuasif memiliki tujuan, yaitu menyampaikan pendapat, pandangan, gagasan, atau pesan dengan alasan yang kuat dan meyakinkan, sehingga mampu mempengaruhi atau membujuk pendengar sesuai dengan topik dari isi pidato. Dengan tujuan yang jelas, kamu dapat menentukan arah tulisan agar tidak menyimpan dan salah arah. Yang ketiga, mengumpulkan data untuk mendukung argumen atau alasan. Data, baik berupa fakta, contoh, bukti, maupun pendapat pakar perlu dikumpulkan sebanyak-banyaknya agar teks pidato persuasif benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga mampu mempengaruhi, membujuk, atau mengajak pendengar sesuai dengan topik pidato. Yang keempat, menyusun kerangka teks pidato. Langkah selanjutnya yang perlu kamu lakukan adalah menyusun kerangka pidato. Kerangka yang dimaksudkan yaitu sebagai acuan pengembangan ide sehingga tidak menyimpan dari kerangka yang telah disusun. Selain itu, hal tersebut juga dimaksudkan agar teks pidato persuasif dapat tersusun secara runtut dan sistematis. Yang terakhir, pembahasan dengan mengembangkan kerangka pidato. Berdasarkan kerangka pidato yang telah disusun, kamu dapat mulai melangkah untuk mengembangkannya menjadi teks pidato persuasif yang utuh dan lengkap. Sekian presentasi dari saya, maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih.